Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di malam kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan matan Al-Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang cukup menarik, terutama untuk dikaji di era modern ini, yaitu pembahasan mengenai hijrah. Ya, jadi kemarin di Aslus Salis kita sudah membahas bagaimana kita memahami Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah, dan sudah kita jelaskan bahwa paling minimal kita tahu nasab beliau, terus kita mengetahui secara singkat ya sirah beliau. Karena itu bagi seorang muslim sejati ya setidaknya harusnya punya satu buku sirah Nabi, apapun judulnya. Apapun judulnya, ada satu sirah Nabi di rumahnya. Dia baca nggak tuntas. Mau yang pendek, mau yang panjang, terserah. Dan buku sirah Nabi ini adalah buku yang tipenya itu banyak sekali. Ada yang tipenya fokus akademik sekali, seperti bahas sahih doif, misalkan. Apakah riwayat sahih ini sahih kepada Nabi itu sirahnya dan lain-lain. Ada yang metode cerita, full cerita. Ada yang metodenya pengambilan ibrah, fikih sirah. Ya, dan banyak model-model lain. Dan makin ke sini tidak malah bertambah model-model penjelasan sirah Nabi, dan itu banyak ya. Tinggal kita pilih mana yang nyamannya, dan terutama pastikan dari penerbit yang terpercaya agar kandungannya juga terpercaya. Untuk masalah mungkin khilaf masalah ini kisah ini sahih atau tidak, nah itu selama mengikuti metode ya yang tepat, karena metode ahli hadis dan metode mu'arikhin atau ahli sejarah itu beda. Ahli sejarah dia agak sedikit longgar dalam menerima riwayat, sehingga biasanya yang tidak doif banget memang masih masuk. Tapi tidak masalah ya, selama secara umum kandungannya terus sahih, maka silahkan dibaca dan diambil ibrahnya tentunya untuk dijadikan teladan. Nah, sekarang kita masuk kepada hijrah. Wal hijratu intiqalun min baladi syirk ila baladil Islam. Hijrah ini, terutama bagi kita yang dahulu mungkin memiliki masa lalu yang kurang baik, gitu, maka hijrah ini adalah poin yang jadi life changer, gitu ya, menjadi pengubah, gitu ya, bagi kita untuk memandang hidup. Nah, sedikit nasihat ya bagi yang sekarang sedang proses dari hijrah dirinya, ya, hijrah dirinya. Bahwa terkadang terdapat sebutannya sentimen, tapi lebih kepada pola pikir yang tersebar bahwa setelah hijrah itu harus totalitas akhirat. Dalam artian totalitas akhirat bagus nih, dalam artian dunianya loyo. Nah, ini tidak baik ya, ini tidak baik, sehingga ada yang lagi kuliahnya jadi loyo, yang bekerja kerjanya jadi loyo, gitu ya, dan mungkin yang sedang mencari jati diri juga makin bingung. Nah, tapi hijrah itu harusnya dimaknai ya dengan pemaknaan yang benar, bahwa kita sudah termasuk dalam hadis may yuridillahu bi khairu yufaqihu fid din,
Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ya, tercakup dalam hadis itu. Dan apa kebaikan terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya? Itu adalah surga. Nah, itu adalah surga. Yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah surga. Dan jalan menuju surga itu banyak. Ya, jalan menuju surga itu banyak. Salah satunya menuntut ilmu. Iya, benar. Itu adalah jalan paling ekspres. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan. Dengan ilmu ini mudah. Ya. Tapi kemudahan itu datang dengan tantangan. Sehingga bagi orang yang ingin mau masuk surga dengan jalur ini, itu tantangannya berat. Ya, mudah masuk surganya iya, tapi sebanding dengan tantangannya. Sebanding dengan tantangannya. Tapi jangan lupa juga bahwa kita tuh masih punya jalan surga yang lain. Ya, seperti pintu Ar-Rayyan. Bagi mereka yang senang untuk berpuasa, maka Allah siapkan satu pintu khusus. Ya. Dan dikatakan bahwa ada pintu-pintu lain, gitu, yang sesuai dengan amalan ibadah hamba tersebut. Ada pintu sholat, ya, yang sedang dengan sholat. Yang artinya, poin pentingnya di sini adalah surga itu bisa dijemput dengan amalan yang bermacam-macam. Ada juga yang dijemput dengan zikir. Sehingga ketika kita sudah berhijrah, poin fokus utamanya adalah kita berubah secara total untuk ikut kepada syariat. Itu satu. Yang kedua adalah semangat untuk beramal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas. Nah, yang kedua ini terkadang keliru di sebagian orang yang dia tidak sesuai dengan kapasitasnya. Memang ya bukan disayangkan, tapi di sebagian gitu ya, ketika kita mungkin mengenal kajian ya, kita mengenal sunnah gitu, tapi sebagian mungkin dari para asatid menganjurkan kita untuk pokoknya menuntut ilmu, habiskan gitu, fokuskan seperti para ulama. Nah, namun tidak semua orang bisa jadi ulama, itu satu. Ya. Sehingga kita harus benar-benar memberikan jalur atau mencari jalur yang paling cocok dengan diri kita. Ya. Tidak semua orang harus didorong untuk menjadi ustaz, tidak. Ya, tidak semua orang didorong untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz, enggak. Setiap orang ada amalan yang cocok dengan dirinya. Nah, kita kalau lihat tadi sirah, terutama sirah-sirah para sahabat, kita akan tahu bahwa para sahabat ini menjemput surga dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan jihad. Baru masuk Islam sudah setor nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala, balas surga. Ada yang sahabat dengan sedekah. Ya. Seperti Utsman bin Affan menjemput surga dengan sedekah. Ya. Meskipun di balik itu beliau juga seorang yang pintar, seorang ulama juga, tapi kita tidak banyak mendengar dari sisi keilmuan Utsman. Ya. Tapi kita lebih banyak mendengar sisi kedermawanannya. Dan juga banyak para ulama ini. Memang banyak kisah ya dari sisi tadi ilmu dan lain-lain. Namun kemudahan ya untuk masuk surga lewat jalan ilmu itu tadi sebanding dengan tantangannya. Bahwa harus siap gitu. Kalau menuntut ilmu harus siap pusing. Ya. Harus siap juga keluar modal. Ya, karena kitab tidak murah, apalagi sekarang makin mahal. Utama kalau memang ingin tafarruk dan pengen fokus untuk menuntut ilmu, berangkat misalkan mulazamah ke luar negeri, ke Timur Tengah. Itu pertanyaan penting adalah setelah mulazamah mau jadi apa? Pulang. Itu banyak yang tidak terpikir. Sebagian mungkin. Akhirnya pulang juga kadang sebagian yang berangkat gitu ya ke Timur Tengah tanpa persiapan yang matang pulang ke Indonesia tidak maksimal juga untuk mendakwahkan ilmu yang dia miliki. Karena terkatung-katung dari sisi dunia.
Mau berdakwah tapi beras di rumah tidak ada. Mau berdakwah, bayar SPP anak, nggak bisa. Nah, akhirnya, kalau istilah yang saya pinjam dari mendiang ayah saya dulu, jangan jadi orang yang dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nah, kalau mau dunia, totalitas. Gitu. Maksudnya, jemput akhirat dengan dunia. Sedekah, gitu ya. Bantu orang, itu mudahkan urusan orang lain. Jemput akhirat dengan dunia. Kalau mau dengan ilmu, gitu ya, jemput dengan totalitas juga. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau orang yang paling kasihan tuh orang yang setengah-setengah. Jadi kesana nggak dapat, kesini nggak dapat. Makanya kalau minjem istilah Quran, itu orang munafik itu yang paling kasihan. Nggak ke mukminin, nggak ke kafirin. Itu ya disebut mukmin bukan, disebut kafir juga bukan. Akhirnya mereka fidar ki asfali minan nar. Mereka tuh di neraka paling bawah. Kafir aja masih di atas mereka gitu, nerakanya. Munafikin tuh di bawah. Nah, jadi ketika kita sekarang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mempelajari agama, maka jadikan target utama adalah surga. Kemudian jemput itu dengan kombinasi amal dan ilmu yang sesuai dengan kapasitas. Kita senang untuk menuntut ilmu, kita senang untuk belajar, nah itu jadikan hobi dulu. Jadikan hobi dulu, cek dulu cocok atau enggak. Dulu saya juga begitu, saya jadikan hobi dulu. Ya, saya jadikan hobi dulu, saya belajar gitu kan, saya belajar bahasa Arab, belajar ilmu alat dan lain itu hobi dulu awalnya, hobi aja. Masih punya pekerjaan tetap, masih kuliah dan kemudian kerja ke pabrik dan lain-lain, menjadikan hobi. Nah, kemudian setelah mengambil keputusan, itu kan, oh ya kayaknya sepertinya full time saja, gitu. Di ilmu agama semua dilepas. Pekerjaan nggak punya, gitu. Dan pekerjaan yang tetap tidak ada dan lain-lain. Nah itu kan kalau bagi sebagian orang itu tidak cocok. Karena ketika kita fokus untuk menuntut ilmu, kita bertaruh juga. Bertaruh masa depan. Jadi ketika pulang nggak tahu jadi apa. Nah, itu kita jangan bertaruh untuk itu. Kalau kita nggak punya cadangan, kita punya backup, kita punya planning, apalagi kalau sudah punya keluarga, karena nanti yang ikut taruhan kita bukan cuma kita saja, tapi keluarga. Nah, penting untuk ketika kita pengen totalitas dalam beramal, baik itu nuntut ilmu maupun amal yang lain, pastikan bahwa orang yang tertanggung oleh kita, terutama para bapak-bapak, itu tetap aman. Nah, ini itu sedikit ya, karena saya melihat fenomena sebagian dari ya kawan-kawan saya ada yang tadi nggak kesana nggak kesini akhirnya gitu, mandek di tengah, akhirnya kasihan gitu. Dunia nggak dapat padahal punya potensi, akhirat nggak dapat padahal juga punya potensi, karena tadi nggak fokus mau kemana. Nah kalau mau fokus totalitas, siap dengan resiko masing-masing. Kalau mau fokus dunia berarti akhirat, berarti ya biasa-biasa aja gitu keilmuannya, cari surga dengan yang lain. Kalau mau keilmuan sudah pasti dunianya B aja ya, sudah pasti dunianya biasa saja dan nggak mungkin bisa kaya raya. Jadi nggak semua ustadz tuh bisa sukses. Jadi sebagian justru hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian banyak maksudnya. Jadi itu penting untuk melihat bahwa semua harus disusun dengan planning yang matang. Masa depan itu harus disiapkan dengan baik ya. Penting untuk melihat itu. Dan juga yang kedua, nah banyak juga yang futur ya. Jadi setelah ada orangnya, jadi setelah hijrah itu setan itu tidak berhenti. Nah ada tadi caranya dengan menggoda itu, udah kita menuntut ilmu dan lain-lain, padahal dia bukan kapasitasnya menuntut ilmu, totalitas semua, padahal dia tidak melihat. Hanya dia terjatuh setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, kayaknya nggak puas gitu, nggak jadi pinter juga, harta sudah habis, dunia nggak dapat, nah, hanya futur di ujungnya. Nah itu jadi godaan setan setelah hijrah itu tidak selesai ya, bukan setelah hijrah itu selesai godaan setan, enggak. Hanya kita digoda untuk ikut majelis ilmu yang kita ternyata nggak punya kapasitas di situ. Mungkin kita tidak memiliki planning ke depan, akhirnya tadi itu dia terkatung-katung ya. Kemudian yang kedua, kita tidak memberikan yang kita sebut
syukur yang cukup ketika sudah diberikan hidayah untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, sudah bisa diberikan pemahaman agama yang baik. Kita tidak melazimi majelis ilmu, ini juga salah. Melazimi majelis ilmu, meskipun kita nggak jadi ustadz, ya sudah kita sempat bahas ya di pertemuan pertama mengenai mubalik, dai. Nah, kita ketika melazimi menuntut ilmu, bukan berarti kita untuk jadi ustadz. Minimal untuk bekal pribadi, dan juga untuk ngajarin keluarga, dan ya kalau beruntung jadi ustadz lokal di kampung, yang bisa menjadi panutan bagi orang-orang kampung dan berdakwah di kampung. Nggak harus jadi ustadz nasional, nggak harus jadi ulama yang punya karya berjilid-jilid, nggak. Karena masyarakat, grassroots itu lebih butuh ustadz yang bisa mereka contoh dan mereka lihat. Ya, atau bisa melihat pribadi yang bisa mereka contoh. Hanya mereka tergerak untuk beramal. Nah, dan juga banyak yang sudah hijrah, diberi Allah berikan hidayah, mereka tidak melazimi hidayah itu. Mereka malas untuk datang ke majelis ilmu. Nah, saya nggak jadi ustadz, gitu. Ngapain belajar bahasa Arab, ngapain belajar ilmu usul, ngapain belajar ini? Iya, nggak perlu jadi ustadz itu. Dengan tetap melazimi majelis ilmu ini, ya, maka kita tetap bisa menjaga hidayah itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus jadi ustaz, ya. Tapi dengan melazimi majelis ilmu ini, itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau kita sudah diberi hidayah lewat ilmu, maka lazim minimal sekali 2 kali sepekan ada, ya, untuk hadir. Maka itu insya Allah akan terus menjaga mencharging iman. Ya, mencharging iman kita. Nah, sudah kita singgung tentang masalah naik turun iman. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa melazimi majelis ilmu 3 sepekan, jangan turun. Pastikan, usahakan tetap ada. Kalaupun misalkan tidak sempat hadir, ganti dengan amal yang lain. Karena iman itu butuh asupan, konstan. Ya. Seperti itu. Nah, itu fenomena yang harus kita lihat, bahwa hijrah itu sekarang, setelah hijrah, ayahsibanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Dalam Al-Ankabut, bahkan orang-orang mereka berkata bahwa saya telah beriman, mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim la ya'lamuna alladziina kadzdzabu wa la ya'lamuna shadaqu wa ya'lamuna al-kadzibin, ya. Kalau tidak salah ayatnya demikian. Jadi, sesungguhnya kami, apakah mereka akan dibiarkan sedangkan mereka beriman dan tidak diuji? Ayat selanjutnya yang katakan bahwa sesungguhnya kami akan uji mereka sehingga kami tahu mereka mana yang bohong. Ya, setelah beri hidayah mereka futur, hilang, dan mereka yang jujur, sehingga Allah berikan janji Allah berupa surga. Dan itu, ya, agar jadikan bagi kita, ya, hidayah ini sebagai jalan menuju surga. Jaga, pilih amal terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah, karena peribadahan itu semuanya tetap tentang amal, bukan tentang ilmu. Ilmu itu wasilah, kalau amal ghayah, dan amal itu adalah tujuannya. Amal tadi yang sudah kita pelajari, lazimi amal yang bisa kita persembahkan yang baik untuk Allah, agar kita bisa membalas Allah atas hidayah yang sudah diberikan. Dan hijrah, ya, hijrah itu ada hijrah fisik. Tadi kita sudah bahas tentang hijrah dari sisi fisik, maksudnya dari sisi makna, hijrah abstrak, dari toleh ke soleh, dari tidak soleh ke soleh, itu hijrah juga. Kemudian yang sering dibahas oleh para ulama itu adalah intiqal, min baladi syirk ila baladi Islam. Bahwa dia pindah dari negara syirik ke negara Islam. Nah, jadi kenapa harus pindah dari negara syirik ke negara Islam? Poinnya adalah satu, dia harus pindah dari negara yang tidak mendukung agamanya ke negara yang dimana dia bisa menjalankan agamanya dengan baik. Jadi al-intiqal min baladi syirk ila baladi Islam. Ya. Jadi harus, kenapa? Ilatnya di mana? Sebab hukumnya di mana? Sebabnya adalah dia harus bisa menjalankan amalnya atau menjalankan agamanya dengan baik. Itu. Sehingga hijrah itu menjadi ada 2 hukumnya. Jadi nggak selalu wajib. Ya, ada wajib dan ada mustahab. Nah, jalur hijrah tu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki. Nah, dikuncinya di baladi syirki. Jadi hijrah ini wajib dari negara syirik atau tempat syirik ila baladi Islam.
ya, kepada negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan ini tetap wajib sampai hari kiamat. Dan hijrah ini balad, ya. Maksud balad di sini bukan balad yang ada dalam pikiran kita sekarang. Balad yang ada dalam bayangan kita bahwa dia ada negeri yang besar. Enggak. Balad itu menurut beberapa ulama fikih, ya, bisa dimaknai sebagai qaryah. Bahkan hatta bisa dimaknai dalam kampung atau kecamatan. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah lebih detail dalam penjelasan ini. Adapun dalam Hanabilah yang dijelaskan oleh guru kami dalam Syarah Akhsar, itu balad itu minimal bisa kita main sebagai qaryah. Maksudnya sebagai satu mungkin kecamatan yang besar, bahwa di situ dia tergabung dalam satu nama yang sama. Jadi satu kecamatan lah minimal. Ya, maknanya demikian. Nah, jadi menjadi unik, ya, kalau kita bayangkan di zaman sekarang ketika sudah jadi globalisasi, nah makna balad itu tidak bisa kita maknai terlalu luas. Ya, tidak bisa dimaknai terlalu luas. Sehingga maksudnya bisa dimaknai luas dan bisa dimaknai sempit. Sehingga akan menjadi fleksibel. Ya, akan menjadi fleksibel ketika kita menghubungkan dengan bagaimana hukumnya dibalik. Kalau kita sudah tinggal di negeri Islam, pindah ke negeri kafir. Nah, jadi bukan negeri kafir, tapi negeri syirik. Mungkin biladil harb di dalam istilah kita fikih itu bilad harb namanya, negeri perang. Tapi intinya sama, kuncinya adalah negara yang kita tidak bisa menjalankan agama Islam dengan baik. Nah, makanya ketika kita kunci negara, nah, kalau kita bayangkan dengan negara yang besar, maka ini akan sulit dobitnya atau parameternya. Sehingga kita akan kunci dengan nama bahwa balad itu minimal boleh kita maknai dengan kecamatan atau suatu tempat tertentu. Nah, kalau misalkan kita pengen pindah, ya, wajib itu, nah jadi kita urut dulu dari wajib. Nah, hijrah itu wajib dari negeri, misalkan dari kampung, ya misalkan kita tinggal di suatu kampung, tinggal di suatu kecamatan yang itu isinya syirik semua. Dan kita mau Jumatan, kita mau belajar, kita mau sholat itu nggak bisa. Sulit. Nah, maka ketika kita tidak bisa, masyakoh, ada kesulitan untuk pindah, untuk menjalankan agama kita dengan baik, nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, itu semuanya sulit. Pokoknya dipersulit juga oleh mereka, maka kita harus wajib pindah, karena kita wajib menjalankan agama kita. Nah, kalau yang ikut kelas usul fikih, ini termasuk ke dalam bab ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya. Sesuatu yang tidak bisa ma la yatimmu wajib illa bihi fa huwa wajib. Setiap yang tidak bisa sempurna kewajibannya kecuali dengan hal itu, maka hal itu tidak wajib. Nah, hijrah ini pada hakikatnya dia adalah wasilah. Sehingga ketika kita tidak bisa menjalankan agama kita yang merupakan kewajiban, ya, merupakan kewajiban, kemudian tidak bisa kecuali dengan hijrah, maka hijrah menjadi wajib. Begitu. Oleh karena itu, ada hukum kedua, mustahab. Mustahab itu adalah ketika kita tinggal di baladul kafir, tapi kita bisa menjalankan agama kita dengan baik. Dan balad ini kita bisa maknai sebagai tadi kampung, ya, kecamatan Korea. Jadi kalau ada dari teman-teman yang misalnya bekerja ke luar negeri, ya, dan di sana ada komunitas muslim, maka itu tidak dihitung hijrah dari bilad Islam ke bilad syirik. Tidak terhitung. Dalam artian dia dari bilad bukan jadi haram gitu. Kalau ikut mafhumnya dari mafhum dari madhab Hambali, yang madhab Hambali mengatakan mustahab pindah dari negeri kafir yang ada yang bisa menjalankan agama dengan baik, itu mustahab, sehingga mafhumnya kalau dibalik menjadi makruh. Pindah dari negeri Islam yang kita bisa menjalankan agama kita dengan baik, pindah ke negeri kafir yang kita tetap bisa menjalankan agama dengan baik, maka hukumnya makruh menurut madhab Hambali. Tapi tentu kalau misalnya Islamic community-nya atau komunitas Islamnya itu bagus sekali di situ, sehingga mungkin kita punya kayak perum, ya di situ kayak perum khusus buat kaum muslimin, maka itu dan mencakup satu kecamatan atau kota yang besar, mungkin itu sudah dianggap bilad Islam juga, ya, bilad Islam juga. Sehingga ketika kita mungkin ingin melanjutkan sekolah atau mungkin kita ingin bekerja, maka disarankan untuk mencari yang ada komunitas Islamnya di sana, agar kita bisa menjalankan agama kita dengan baik. Kalau tidak ada, maka
ini tidak boleh ya, haram. Karena kita akan beranjak kepada negeri kafir, ya, negeri kafir. Nah, di zaman Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau untuk Ushulus Salasah memberikan beberapa syarat bagi yang ingin tinggal di negeri kafir, terutama yang enggak ada tidak ada komunitas Islamnya, ya. Beliau memberikan syarat yang pertama, dia harus punya akidah yang kuat. Itu syarat yang utama dan asas. Yang kedua, kemudian dia punya karakter, sehingga tadi bukan cuma akidah tapi sudah terinternalisasi menjadi karakter, ya. Jadi dia punya akidahnya, punya ilmunya, kemudian dia punya karakternya, dia sudah menjadi karakter, dia sudah beramal dengan baik, gitu. Dia sudah beramal, sudah menjadi terinternalisasi dalam diri. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, dia punya hajat yang memang tidak bisa dipenuhi di negerinya, di negeri Muslim. Ya, akan dia nggak bisa. Nah, seperti dulu beberapa negara Islam ketika di awal, seperti Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lain, mereka mengirim pemuda-pemudanya untuk sekolah di luar negeri, ya, untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik gitu, dan baru pulang mungkin tahun-tahun sekarang, baru pulang. Sehingga kalau bagi yang berangkat ke Saudi sekarang, maka kita akan ketemu banyak lulusan PhD Amerika, PhD Inggris, karena mereka dulu dikirim ke sana untuk belajar, baru pada pulang sekarang biasanya. Nah, itu karena dulu ada hajat, karena di Saudi dan juga di Timur Tengah dahulu ketika awal pengembangannya mereka nggak punya kampus, universitas, dan kalaupun ada baru S1. Sehingga untuk pengembangan mereka akan mengirim putra-putra dalam negeri untuk luar negeri untuk pulang membangun itu di situ. Nah, kalau ada, itu maka boleh untuk berangkat hijrah. Nah, kemudian kalau pengen tinggal secara lama, atau mungkin dalam waktu yang lama, maka Syekh Utsaimin memberikan syarat harus aman pertama, ya, karena di beberapa kota, terutama di Amerika kan tidak aman ya, yang Islamofobianya cukup tinggi, maka itu tidak aman, sehingga takutkan tiba-tiba ditembak mati. Gitu. Yang kedua, dia bisa idharuddin. Nah, jadi syarat dari sisi tempatnya. Jadi syarat yang tadi 3 syarat pertama dari sisi orangnya, kemudian syarat tempat ditinggalinya itu harus aman, ya, dan kedua harus bisa idharuddin, bisa melaksanakan agamanya. Itu syarat tadi Syekh Utsaimin. Ya. Nah, kemudian nanti dalam syarah beliau bisa dibaca, ya, sudah ada terjemahnya. Itu bagaimana beliau mendetail bagaimana kita kalau mau tinggal di negeri kafir, sampai 6 pendetailan dan beliau. Tapi syarat utamanya ketika kita pengen tinggal di negeri kafir yang terutama tidak ada Islamic community-nya, maka syarat yang pertama, dan bukan syarat orang yang perginya, orangnya harus punya ilmu yang kuat, harus sudah terinternalisasi ilmu tersebut, dia beramal dengan baik, dia punya agama yang oke, kemudian punya hajat, ya, punya hajat. Kemudian syarat tempat yang ditinggali yang pertama aman, ya, tidak ada Islamofobia yang kuat sehingga dia takutkan mungkin dilukai atau gimana. Kemudian yang kedua, dia bisa idharuddin, jadi dia bisa melaksanakan sholat dengan baik. Nah, kalau tidak terpenuhi, nggak boleh. Ya. Nah, sehingga sebagian ulama, ya, ada yang melarang nuzhah atau jalan-jalan ke negeri kafir. Karena la hajata fiha. Nggak ada keperluan. Karena pergi, ya, ke negeri kafir untuk liburan itu tidak ada keperluan.
Sehingga sebagian mengharamkan untuk ngapain ya kita jalan-jalan kayak terutama kita malah datang ke kuil gitu loh. Kita malah datang ke kuil. Nah itu ngapain? Datang ke tempat peribahan orang kafir haram. Ya. Kalaupun kita punya uang ya, untuk misalnya berangkat ke luar negeri, pening. Kalau itu bisa untuk umroh, ya mending umroh. Jelas pahalanya. Ya kan, kalaupun misalkan mau jalan-jalan, cari negeri Islam. Ke Malaysia masih dekat misalkan. Atau kalaupun dalam tanda kutip kita paksa sedikit, ya berangkat ke suatu kota yang memang di situ ada Islamic community-nya yang kuat gitu, sehingga kita tidak bisa masih bisa dianggap dari bilad Islam ke bilad Islam. Kalau kita ngambil definisi bilad Islamnya adalah minimal qaryah, minimal satu kampung atau minimal satu kecamatan, maka itu mungkin masih bisa masuk ya, karena kita kalau ke negeri kafir yang tok kafir, nah itu nggak boleh ya. Dan banyak ya keburukan kalau kita tinggal lama di negeri kafir itu, kita ya mau nggak mau kita akan terpapar dengan lingkungan. Kita tuh sendiri dan lingkungan itu banyak. Jadi kita akan pasti terpapar oleh lingkungan. Jadi nggak mungkin enggak. Kita pasti terpapar. Kita pasti akan membawa pemikiran-pemikiran yang non-Islami. Jadi jangan, kita pun sering menemukan orang-orang yang sudah lulus Eropa pulang ke sini seperti tidak punya agama gitu. Memang demikian. Makanya kita nggak bisa berangkat ke Eropa atau ke Amerika tanpa bekal agama yang oke. Di sana mau minum minuman keras nggak ada yang larang, mau berzina juga boleh, gitu ya. Bahkan di sebagian negara seperti di Amerika halal punya punya senjata, dan menurut aturan mereka kalau trespassing ya masuk ke private property boleh ditembak dan tidak akan dihukum. Nah, gimana kalau kita tidak terpapar dengan hal-hal yang buruk seperti itu? Nah, makanya tinggal di negara yang aman tuh luar biasa. Tinggal di negara Islam yang aman itu nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa kita eh, apa bayar dengan apapun ya, karena sebagian negara Muslim yang lain justru ya konflik. Dan tadi ngapain kita tinggal di negara yang hobinya ngancurin negara Islam gitu? Pikirannya di mana gitu? Pikirannya di mana? Kita tinggal dengan nyaman di Amerika, padahal Amerika hobinya bantu Israel menyerang Palestina gitu. Di mana otaknya gitu? Di mana akal pikirannya? Seperti itu. Dan kita sudah terlanjur terpapar bahwa kalau liburan tuh harus ke Eropa, harus ke Amerika. Ini kan juga bukan dari Islam. Islam tuh tidak mengenal, dalam tanda kutip tidak mengenal liburan gitu ya. Ya liburan ke tempat-tempat seperti itu ya, kalau mau liburan sekedar kalau punya uang justru semangatnya kan sedekah, bukan dihambur-hamburkan untuk liburan. Semangatnya sedekah, kemudian mungkin bisa umroh, bisa haji, umroh berkali-kali gitu kan. Jelas uangnya akan tersimpan di akhirat, bukan sekadar terbuang gitu loh. Kita lanjut, dan dalilnya adalah innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustadafina minar rijali wan nisa wal bildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'ala Allah an ya'fu 'anhum wa kana Allah 'afuwan ghafura. Wa ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Qala Bagawi berkata di sini rahimahullah, sebab nuzul hadhihi ayah, sebab kenapa ayat ini diturunkan adalah fil muslimin alladziina fi Makkah. Orang muslimin yang di Makkah yuhajiru, mereka enggak mau pergi. Nadahumullah bismil iman. Jadi orang-orang yang kadung enak tinggal di negeri kafir, padahal mereka tidak bisa beragama dengan baik, nah itu mereka berdosa dengan tinggalnya di situ. Ya, makanya diam di negeri kafir dan kita tidak bisa menunjukkan agama itu berdosa. Nanti kita akan banyak meninggalkan syariat. Padahal kita yang lebih wajib harus menjalankan syariat, gitu kan? Menjalankan syariat. Tapi kalau memang sulit untuk dapat pekerjaan, gitu ya, di negeri sendiri, ya tadi lakukan riset dulu.
cari di luar negeri yang memang di sana ada komunitas Islamnya yang oke. Yang sehingga kita bisa idharuddin, masih bisa menjalankan agama kita dengan baik, berangkat gitu. Tidak masalah insyaallah. Ya, selama tadi syaratnya aman dan bisa menjalankan agama. Meskipun sebagian bisa masuk ke dalam hukum makruh. Jadi hijrah ini maknai hijrah dengan hijrah dari maksiat ke amal baik, persiapkan uh, apa? Persiapkan amal, ya, amal terbaik kita bagi Allah. Yang dengan amal itu kita bisa bangga untuk membeli surga. Enggak mungkin membeli, insya Allah mungkin diberikan rahmat untuk diberikan surga. Enggak ada amal yang bisa membeli surga, enggak ada. Semua masuk surga semua karena rahmat Allah. Nah, jadikan satu amal yang kita bisa bangga untuk diberikan rahmat oleh Allah masuk surga. Kemudian jadikan dunia ya sebagai bekal, wasilah untuk bisa beribadah dengan nyaman, ya, beribadah dengan nyaman. Semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang eksklusif hanya bagi orang-orang kaya, umroh dan haji, dan zakat mal. Berusaha untuk semangat kaya untuk bisa beramal yang memang Allah berikan fadilah pada sebagian orang. Ya, jadikan dunia itu sebagai alat, sehingga dunia itu di tangan, karena dia alat, bukan di hati. Dunia itu alat untuk mengejar akhirat. Dan jadikan pilih jalur surga sesuai dengan kapasitas diri. Ya, totalitas. Setelah itu, ya, dan pilih tempat yang di sana kita bisa beramal dengan baik. Hijrahlah ke tempat yang kita bisa beragama dengan baik. Jangan tinggal di tempat yang sulit untuk beramal kecuali kita siap untuk berdakwah di situ. Ya, ubah lingkungannya. Kalau kita sudah terlanjur tinggal di suatu tempat, ubah. Semangat untuk mengubahnya. Bekali diri dengan ilmu agama. Ubah sedikit demi sedikit. Jangan menyalahkan lingkungan. Jangan menyalahkan keadaan. Kalau kita sudah terlanjur tinggal di tempat yang memang banyak di situ penyimpangan, mungkin sebagian mengatakan itu adalah kebid'ahan, ya, banyak maksiat, ubah. Jadikan kita sebagai mubalik. Jadikan diri kita sebagai pendakwah di situ. Siap berusaha, siap bersabar. Ya. Jika kita tidak mampu berhijrah mencari tempat yang lebih baik, maka jadilah kita sebagai motor penggerak. Wa dalil al-hijrah minas sunnah. Dalil hijrah dari sunnah itu qaulun la yatanqadil hijrah hatta tanqadil taubah. Dan hijrah ini tidak akan terputus sampai hilang terputusnya taubat. Wa tanqadil taubat hatta taqtu asy-syamsu min maghribiha. Dan dia tidak akan terputus sampai muncul terbit matahari di barat. Dinul Islam masyariatihi. Dan falamma istaqarra fil Madinah, dan ketika Nabi sudah istaqor, dia sudah tinggal di Madinah dengan baik gitu ya, dengan sudah nyaman, maka baru umir bi baqiyati syar'i Islam, dijelasin. Baru syariat Islam itu diturunkan. Ya, jadi ketika sudah aman, ketika sudah punya posisi baru. Nah, sehingga ketika kita berdakwah, ya nanti kita mengambil estafet untuk berdakwah di kampung misalkan, mulailah dengan yang sederhana. Ya. Mulailah dengan sederhana. Nah, baru setelah itu dijelaskan perkara-perkara yang sulit. Sederhana dulu. Ngajar ngaji gitu ya. Misalkan bagi-bagi sembako, dakwah sosial gitu ya, pakai harta. Tidak masalah. Maksudnya kita ngumpulin uang pun, nah tadi untuk itu. Nah, dakwah itu nggak jalan kalau nggak ada uang juga. Nabi kan bisa fokus berdakwah karena hartanya dari Khadijah, punya uang. Punya uang dari Khadijah, punya uang dari Abu Bakar. Ya, jadi jangan harap Nabi berdakwah 13 tahun di Madinah nggak kerja itu nggak punya uang kan? Ada uangnya. Ya. Uangnya dari istrinya, dari sahabatnya Abu Bakar. Karena tidak dikatakan bahwa tidak ada harta yang lebih bermanfaat kecuali harta Abu Bakar. Dan dalam hadis yang lain ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah, Nabi mengatakan, dan ketika semua orang menahan hartanya dariku, dialah yang berikanku harta. Khadijah. Nah, jadi dakwah itu butuh harta. Dakwah itu butuh dunia, kalau kita bilang. Ya, jangan nutup diri dari dunia. Nah, misalnya zakat, wal shaum, wal hajj, wal adzan, wal jihad, wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar,
wa ghairu dzalika min syara'i Islam. Nah, menunjukkan bahwa ketika kita berdakwah itu harus bertahap. Dari yang sederhana dulu, nah, kemudian baru ke yang rumit. Sehingga jangan langsung gaspol, karena nggak semua orang siap dengan itu. Kalau mengajarin tauhid, mulai dengan sirah. Di sirah tuh banyak sekali banyak sekali pelajaran tauhid. Bisa kita sisipkan di situ. Atau ngaji Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin juga bab-bab awal tauhid luar biasa. Ya, bisa kita bawakan di situ. Nggak harus ngaji usul salasa, nggak harus ngaji kitab tauhid, nggak. Masyarakat mungkin belum siap. Bisa dengan tafsir, kalau meskipun agak berat ya, tafsir mungkin bagi orang-orang awam, mungkin didekati dengan kitab Mukhtasar bin Hajil Qasidin. Di situ juga awal-awal banyak bisa kita sisipkan dengan tauhid. Ya, jadi nggak ngajar tauhid itu nggak harus pakai kitab tauhid, ya, harus pakai usul salasah. Tapi carilah yang itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sisipkan nilai tauhid di situ, jelaskan tauhid di situ. Insya Allah setelah itu mudah. Ya. Akhtan adalah ada 10 sinin. 10 tahun baru jelas. Jadi jadi di sini faedahnya adalah ketika masyarakat sudah siap, keimanan sudah oke, sudah terinternalisasi, baru dikasih yang berat-berat. Jadi kalau misalkan nanti berdakwah, mungkin ibu-ibunya jilbabnya masih ala kadarnya, masih pakai mungkin daster ala kadarnya gitu ya. Ya, tidak perlu pengen bapak-bapaknya mungkin masih celananya di bawah mata kaki, ya anggap aja ngambil pendapat jumhur bahwa itu makruh, itu kan nggak harus wajib. Sampai terinternalisasi. Dan sebagian mungkin harus dibiarkan demikian, karena sebagian orang itu tidak bisa beragama dengan keras, misalnya dengan terlalu tegas. Karena bagi mereka kehidupan sudah terlalu keras. Makanya saya selalu bilang kalau ngajar fikih itu fleksibel. Dari sisi mungkin sebagian orang nggak bisa dengan mereka nggak bisa taat kalau dikasih hukum yang keras-keras. Mereka malah hari. Ada orang yang juga dia kalau lembek, dia tidak bersemangat sehingga harus dikasih hukum yang keras-keras, yang tegas-tegas sehingga dia semangat ngamalinnya. Dan itu ada dua sisi manusia seperti itu. Ada yang mungkin senang tengah-tengah aja. Kadang ada bagian tegasnya, ada bagian lembeknya. Nah, fikih itu mengakomodir tiga itu. Ada hukum fikih yang mungkin para ulama di situ longgar, nah kasih. Ada yang keras, yang tegas, kasih. Ada yang tengah-tengah, seperti hukum sholat di masjid, misalkan ada yang mereka mungkin kalau diwajibin ke masjid terbebani. Ya udah, bilang aja hukumnya sunnah muakkadah. Terus ada orang yang mungkin dia senang sholat jamaah, gitu kan? Ya udah bilang fardu kifayah atau wajib ain tapi nggak harus di masjid. Pendapatnya Hanabilah. Atau wajib di masjid. Ada yang memang dia harus seperti itu. Ambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi fikih itu fleksibel. Dan di situ kecerdasan seorang dai diuji. Ketika dia bisa memberikan hukum-hukum, yang membawakan hukum-hukum yang cocok untuk tempatnya di situ. Kadang ada yang cocok ditegasi, ada yang cocok dilembeki. Nah, itu luar biasanya fikih fleksibilitasnya di situ. Jadi salah satu faedah kenapa kok nggak fikih itu mazhabnya nggak satu gitu. 4. Ya tadi mengakomodir orang-orang yang pengennya longgar dan dia bisa justru taatnya karena longgar. Ada orang yang taat karena longgar loh. Ada yang taat karena tegas, ada yang taat karena tengah-tengah. Nah, itu karakter orang itu seperti itu. Dan 4 madhab itu memfasilitasi agar orang-orang bisa beramal dengan baik. Maka ada huna tuh via sallallahu wasallamu alaihi wa dinuhu baqin. Nah, jadi setelah itu Rasulullah meninggal. Setelah selesai tugasnya Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, ya beliau meninggal dan agamanya baqin, agamanya yang terus abadi. Nah, wa hadha dinuhu, dan ini adalah agamanya itu Islam, khairu illa dalla ummata alaihi, dan tidak ada yang tidak ada kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah. La syarra illa hadraha anhu, dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah jelaskan ini keburukan, baik mujmal maupun tafsil. Baik itu global maupun terperinci beliau sudah jelaskan. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Wal khairul ladzi alaihi tauhid. Dan sebaik-baik kebaikan yang beliau jelaskan adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullah wa yardah. Dan setiap yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu. Dan keburukan yang beliau peringatkan adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahuhu ya'bah. Dan setiap yang Allah
benci. Ba'atsallahu ilan nasi kaffah, dan Rasulullah itu berbeda dengan nabi yang lain. Beliau diutus kepada seluruh manusia. Beliau diutus kepada seluruh manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal ins, dan wajib ya, jin dan manusia itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dalil qawlu ta'ala qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya. Dan syariat Islam itu dia abadi. Ya. Karena ada fleksibilitas syariah. Nah, syariah itu konstan, tapi ada sisi fleksibilitasnya di sisi fikih. Nah, sehingga tadi salah satu hikmah kenapa fikih itu 4 madhab, karena ada hukum yang cocoknya di zaman ini pakai madhab yang ini, di zaman yang lain cocoknya pakai madhab yang itu. Ya, makanya fikih itu pada ujungnya akan ada jadi sinergi, bukan jadi sikut-sikutan, bukan siapa madhab yang paling oke, enggak. Fikih itu pada ujungnya adalah sinergi, sehingga fikih perbandingan pada ujung itu bukan untuk cari mana yang paling benar, mutlak benar, tetapi mana yang nanti paling cocok untuk kondisi dan situasi seperti ini. Ya. Mana yang paling cocok untuk situasi dan kondisi seperti ini. Dan unik, untuk di zaman kontemporer ini yang paling cocok itu fikih muamalah itu paling oke kalau kita ke Hanafi atau ke Maliki. Kalau ke Hambali dan ke Syafi'i itu agak kaku jadinya kalau ngikutin. Tapi mungkin zaman dulu cocok. Yang kaku-kaku seperti itu. Tapi kalau sekarang zaman ini yang butuh fleksibilitas, nah itu Maliki dan Hanafi itu lebih oke. Mereka lebih fleksibel. Fikih muamalahnya, dari sisi muamalah ya. Nah, jadi demikian. Syariat itu sampai akhir zaman, dan nanti fleksibilitas pengaplikasian syariat itu ada pada fikih, dan itu tadi terfasilitasi oleh banyaknya madhab, terfasilitasi oleh banyaknya pendapat, sehingga nanti akan pada suatu kondisi yang infinite. Kondisi manusia itu tidak terbatas, maksudnya dia akan banyak sekali, tapi kita bisa gabungkan pada sebagian kondisi yang ini cocoknya ke pendapat yang ini, ini cocoknya pada pendapat yang itu. Ya. Seperti sempat saya singgung bahwa bagaimana kalau wanita yang bepergian tanpa mahram, dia sudah nggak punya keluarga, tapi kalau dia nggak bekerja nggak hidup, apakah harus kita paksakan kepada dia pendapat bahwa harus pakai mahram untuk bepergian, untuk sholat? Yang ada meninggal nih dia nanti, nggak bisa makan, nggak bisa ini, nggak bisa sulit, nggak akhirnya dia akan fleksibel kalau ngambil pendapat Maliki yang membolehkan musafah tanpa mahram mutlakon, secara mutlak, selama aman. Ya. Kalau Syafi'i ada syaratnya, Hanabilah mutlak haram. Nah, sehingga tadi kasus-kasus seperti itu dilihat ya dari sisi situasi dan kondisi. Tidak bisa kita mutlakan. Fikih itu case by case. Ya, belajar satu mazhab itu untuk sebagai fondasi. Setelah itu, pada praktiknya di lapangan itu memang harus fleksibel. Wa akmalullahu ad-din, dan Allah sudah sempurnakan agama ini dari sisi asasnya, akidahnya. Akidahnya nggak mungkin berubah. Dia sudah ajak, dia sudah sempurna dari awal, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, nggak ada yang berubah. Dalilnya adalah wajadil qawla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Dari hari ini sudah aku sempurnakan agamamu, dan sudah sudah disempurnakan juga nikmatnya, ya, dan juga sudah diridhoi Islam sebagai agama. Dan kita selalu merasa, ya, kenapa bid'ah itu jelek, ya, kenapa inovasi dalam agama, ya, saya terjemahkan bid'ah itu inovasi dalam agama, bukan yang hal yang baru. Kalau hal yang baru itu umum. Bid'ah itulah inovasi dalam agama. Ya, bid'ah itu inovasi dalam agama, sehingga dia inovasi yang bukan pada tempatnya gitu. Kalau inovasi dalam teknologi oke. Inovasi dalam pendidikan silahkan. Tapi inovasi dalam agama ya nggak boleh. Karena sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Ngapain inovasi lagi? Nah, inovasi dalam agama ini itu akan mengarahkan kepada penambahan dan pengurangan agama yang hakikatnya sudah sempurna. Dia akan menodai kesucian agama itu sendiri. Yang Islam itu sangat sangat bangga dengan originalitas dan kemurnian agamanya dibanding orang Nasrani dan Yahudi yang sudah berubah. Nah, ketika Islam ikut-ikutan, ya, orang Islam ikut-ikutan mengutak-atik kemurnian agama dengan inovasi,
ya, dengan inovasi-inovasi dalam agama yang disebut dengan bid'ah, nah maka kita, apa bedanya kita dengan Yahudi, apa bedanya kita dengan Nasrani? Bahwa mereka pun sama, sudah inovasi dengan agamanya sendiri. Kan mereka mengubah-ubah kitab suci, artinya mereka mau inovasi gitu. Inovasi-inovasi sampai kebablasan. Sampai Yesus jadi Tuhan, ya, sampai Bunda Maria jadi bagian, dan Roh Kudus menjadi Trinitas gitu. Dan itu dimulai dari inovasi-inovasi yang kayaknya nggak apa-apa. Nah, Islam sudah loh kunci kesempurnaannya. Jangan ikut-ikutan inovasi, nanti sama kayak tetangga sebelah gitu. Sama kayak agama sebelah yang bahwa dia kebablasan karena inovasi. Nah, kemudian setelah itu beliau, ya, Syekh rahimahullah sedikit mengarah kepada hari akhir. Dan ini sudah kita singgung panjang lebar dalam masalah iman kepada hari akhir. Kita singkat saja, wa dalil dalam mautihi, dan Rasul pasti meninggal. Ya, qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumil qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Jadi kamu mati, dia mati gitu. Terjemah itunya bebasnya, dan nanti di hadapan di hari kiamat mereka akan yakhtasimun, berdebat gitu. Wan nasu idza matu yub'atsu, dan nah ini manusia kalau mati itu pasti dibangkitkan. Wa dalil qauluhu ta'ala minha khalaqnakum fiha wa nu'idukum minha wa nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dihidupkan dari bumi, kemudian akan dibangkitkan dari situ dan dikeluarkan lagi nanti. Ya, qul ta'allahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah akan menumbuhkan kamu dari bumi layaknya tumbuhan, wa summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Akan dikeluarkan dari bumi nanti hari kiamat. Wa ba'da ba'tsi yumuhasabun majziyuna bi a'malihim. Ini kuncinya. Kita kalau di hari kiamat itu pasti dihisab dan pasti dibalas. Sehingga saya tekankan lagi, semangat seorang mukmin itu adalah semangat hari akhir. Dan itulah kenapa para sahabat, ya seperti yang saya bilang, kita nggak akan sama dengan para sahabat karena iman mereka kepada hari akhir itu luar biasa kuat. Seperti seorang sahabat ketika ditanyakan, ya Rasulullah, surga? Ini kalau saya berperang mati syahid? Ya, terus bakin gitu. Bagus sekali, belum habis korma, maju, langsung mati syahid. Karena mereka udah nggak mikir apa-apa lagi. Nah, kita mungkin nggak nyampe ke situ. Mungkin ditawarkan, yuk mau jihad mungkin di Palestina dan Afghanistan, ini sekarang sudah dan Suriah ya, sudah dua-duanya sudah merdeka. Disuruh udah depan musuh mungkin sudah takut pengen kabur. Karena setor nyawa itu bukan hal yang mudah. Dan para sahabat pikirannya akhirat, timbangannya semua akhirat, meskipun mereka punya dunia di tangan mereka. Seperti Utsman seperti Abu Bakar, kaya raya luar biasa, ketika mau sedekah seluruh hartanya dikasih, udah nggak mikir, kasih semua hartanya. Ketika ditanya kepada Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga di rumah? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita mungkin nggak bisa ya menyedekahin semua harta kita, sudah habis. Habis mau ngapain lagi? Nggak ada, nggak bisa. Nah, itu memang, dan juga itulah bedanya di zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dahulu polanya adalah berdagang dan serabutan kerja itu, sehingga nggak ada karyawan. Pada zaman dulu kan nggak ada. Nah, kalau sekarang sulit karena sudah ada pekerjaan itu polanya karyawan, sehingga dia pekerjaan yang continue gitu. Jadi kalau sekarang akan makin sulit untuk hidup seperti para ulama, ya, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari. Nah, kenapa para ulama dahulu bisa nuntut ilmu dan bisa nuntut ilmu, terus tetap bisa menghidupi keluarga? Karena mereka kerjanya, kalau dulu ada sistem kerja serabutan. Jadi kerja kayak sebulan kerja, 2 bulan kerja, habis itu berhenti nuntut ilmu, habis itu balik kerja lagi, bisa gitu. Kalau dulu bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, di CV nanti jelek gitu. Baru mungkin 10 tahun, 2 tahun, habis itu resign, mungkin nuntut ilmu ke Yaman, kemana gitu, pulang nyari kerja lagi, sekarang udah susah. Ditanya, kok kamu 5 tahun hilang nih kemana gitu. Di CV-nya hilang, nggak ada. Gitu kan, kita mungkin nganggur sebulan 2 bulan aja harus jelasin di hadapan HR, kenapa kita hilang 2 bulan 3 bulan, ngapain aja. Nah, makanya akan makin sulit dan makin butuh untuk sebutannya adaptability-nya harus tinggi ketika kita ingin menggabungkan untuk ilmu dan tetap bisa bekerja. Solusinya mungkin yang ditawarkan freelancing, remote. Kalau sekarang sudah mulai ramai ya, remote working, WFH, ya.
Dan itu mungkin bisa jadi opsi bagi orang-orang yang memang pengen nuntut ilmu secara fokus ya. Dia bisa kerja dengan remote, mungkin berbasis project gitu. Tapi tadi berbasis project ini ya tidak ada kepastian, harus bisa punya mental untuk ya bukan karyawan tetap gitu. Bisa berhenti kapan aja. Nah, itu mental yang nggak semua orang punya gitu. Nah, kembali ke sini bahwa kita harus siap untuk dihisab, muhasabun. Dan para sahabat itu seperti itu. Mereka punya harta, mereka sedekahkan. Mereka punya jiwa, ya udah kita beramal dengan tubuh kita gitu. Atau para sahabat dahulu mungkin miskin, gak punya apa-apa seperti Abu Hurairah, tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Makan seadanya, sedikasihnya oleh para sahabat yang mungkin sedekah. Kemana-mana menemani Nabi dengan perut lapar. Nah, itu seperti itu. Kalau menuntut ilmu, tantangannya luar biasa. Tapi surga, zaman balasannya, iya. Sahalallahu lahu bi thariqun ilal jannah. Benar. Tapi berat. Ya. Wadallu qawluhu ta'ala walillahi ma fis samawati walillahi ma fis samawati wa fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah balas orang yang berbuat buruk ya, dan Allah balas orang yang berbuat baik. Alladzina ahsanu bil husna, ini kebaikan. Jadi kita jangan apa? Jangan apa? Jangan ter bukan terkecoh ya. Jangan banyak pikiran karena mungkin keburukan orang lain kepada kita. Terutama mungkin masalah hutang ya. Masalah hutang, saya ulang-ulang, hutang itu sudah. Apa kalau dia tidak bayar, ya sudah. Tagih di akhirat. Selesai. Nggak usah pikirin. Anggap tabungan. Kalau kita ditipu, misalkan kita diinvestasi 30 juta, 50 juta hilang. Kalau kita misalkan kena apa pengen bikin rumah syariah, ternyata bodong gitu, rumah syariahnya. Ya, bilang aja alhamdulillah kulli hal. Insya Allah itu investasi saya di akhirat nanti. 50 juta itu investasi di akhirat. Nah, kalau mental yang sudah seperti ini, insya Allah itu ringan hidup itu. Ya, nggak akan banyak pikiran. Pikirkan saja bagaimana bisa beramal dengan baik. Man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan barang siapa yang apa sebutannya? Yang dia uh, mendustakan hari akhir itu kafir. Padahal Allah Ta'ala za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir merasakan ya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, orang yang merasa apa menzolimi orang lain itu mirip orang kafir. Dia tasyabuh dengan orang kafir. Seakan-akan nggak akan dibangkitkan. Seakan-akan dia udah maling duit orang, dia sudah zolim kepada orang, dia nggak akan ditanya oleh Allah, nggak akan dibalas di hari kiamat. Mereka ngerasa nggak akan dibangkitkan, ngerasa nggak akan dituntut. Kul bala, katakan pasti akan dibangkitkan. Rabbil tub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum. Mau dibangkitkan dan dikasih tahu nih dosa-dosa kamu dulu di dunia. Jadi kalau Allah yasir, itu tuh mudah bagi Allah. Mudah mengubah keadaan kita sekarang yang mungkin sedang terpuruk, mudah bagi Allah untuk diubah. Dan sekarang keadaan kita lagi di atas, sedang top-topnya, sedang harta, sedang oke. Karir sedang oke dan bisa untuk Allah ubah jadi buruk, ya. Jadi kalau Allah yasir, semua mudah bagi Allah. Makanya ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, jangan ditinggalkan. Sehingga tafsir yang benar menurut para ulama tentang ayat yang masyhur, innallaha la yughayyiru bi anfusikum hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru bi apa yang hatta yughayyiru yang fushim ya. Saya lupa potongan awalnya. Jadi kalau sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia mengubah keadaan diri sendiri. Nah, ini tafsir yang benar itu. Kalau antum cek di tafsir tidak ada itu dari buruk ke baik, bukan. Dia dari baik ke buruk. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang kaum itu sudah Allah berikan nikmat, sudah Allah berikan hidayah, sudah Allah berikan harta, sudah Allah berikan rezeki. Yang sudah Allah mudahkan di atas ketaatan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka yang sendiri memilih kemaksiatan. Ya, jadi kita sendiri terkadang yang memilih untuk kemaksiatan itu. Jadi kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, sudah diberikan hidayah, sudah diberikan sunnah.
Dan tidak ada yang mengubah itu semua kecuali kita yang memilih untuk keluar dari ketaatan menuju kemaksiatan. Tidak ada. Kita tidak yang memilih futur. Ya. Dan dari Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah untuk mengubah keadaan kita dari baik ke buruk. Ya, jangan pernah merasa jumawa, jangan pernah merasa kita akan masuk surga, ya, karena sebelum kita meninggal, sebelum kita bisa melawan sakaratul maut, semua mudah bagi Allah untuk mengubah keadaan kita. Maka doa istiqomah itu hanya bagi mereka yang benar-benar sudah terinternalisasi dalam dirinya, merasa bahwa kapanpun Allah bisa balikkan hati saya, kapanpun bisa Allah jadikan saya orang kafir, kapanpun bisa Allah jadikan saya orang munafik. Karena itu kita nggak bisa nyampe kepada derajat iman para sahabat karena mereka seperti itu. Karena para sahabat selalu merasa setiap detiknya bahwa saya kapan aja bisa jadi orang munafik. Sehingga dikatakan seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, 40 saya tanya sahabat, semua merasa dirinya munafik. Para sahabat. Karena apa? Karena dari kalau Allah yasir, mudah bagi Allah untuk mengubah keadaan seseorang. Karena tadi, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan mengubah hidayah yang ada dalam suatu kaum sampai mereka memilih untuk keluar dari hidayah itu. Jadi kita kalau sudah melazimi jalan hidayah, innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah nggak akan ubah, Allah akan bantu terus. Maka di situ kuncinya syukur. Allah nggak akan belokkan kita ke maksiat selama kita tidak belok. Allah akan bantu terus dalam ketaatan. Tapi ketika satu kali saja kita ya keluar dari jalan kebaikan, maka Allah tidak akan bantu kita lagi. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin, dan Allah kirim semua rasul itu sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dalil qaulu ta'ala, dalil firman Allah, rasulan mubasysyirin wa mundzirin lilla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul. Dan ini rasul itu sebagai tadi hujjah bagi manusia. Sehingga innallaha la ya'lamu biqaumin hatta inna la nu'adzibu ayatnya nu'adzibu hatta nab'atsa rasula. Sesungguhnya kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengirim seorang rasul. Ya, jadi harus ada rasul dulu untuk dikirim. Wa awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad alaihi salatu wassalam wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Dan sesungguhnya awalnya Nuh dan akhirnya ada Muhammad, dan dia adalah penutup para nabi. Jadi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari qaulu ta'ala, dan dari firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin minkum rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dan juga wadalla an awaluhum Nuh, qauluhu ta'ala, firman Allah, inna wahayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Nah, di sini dengan jelas mengatakan bahwa yang pertama kali dijadikan rasul adalah Nuh. Jadi yang pertama kali punya kaum yang menyimpang itu Nuh. Jadi di zaman Adam ya, itu tidak ada yang menyimpang. Ya, sampai datang zaman Nuh baru mulai menyimpang. Sehingga baru Nuh menjadi rasul. Dengan Nabi Adam itu nabi. Nah, rasulnya baru dari Nuh. Karena Nuh baru bertemu dengan orang-orang yang keluar dari tauhid. Wa qul ummatin ba'atha Allah ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammad alaihi salatu wassalam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Jadi setiap umat itu sudah dikirim. Nah, sebenarnya kalau zaman dahulu rasulnya masing-masing. Setiap kaum masing-masing rasul, sehingga ada yang zamannya berbarengan. Seperti kalau ikuti kisahnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, mereka berbarengan satu zaman. Ya, satu zaman. Sehingga dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa waktu itu malaikat yang akan mengazab kaum Nuh itu namuk dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Saya lupa ayatnya, tapi dikatakan ketika Nabi Ibrahim melihat utusan tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan kepada mereka, baru Nabi Nuh merasa takut. Akhirnya malaikat bilang, enggak, jangan takut, semuanya kami kesini untuk ke kaum Nuh, wabasyarnahum kami akan memberikan kabar gembira berupa Ishak. Ya. Setelah itu baru istrinya kaget karena udah tua, baru dikasih anak. Ya, jadi Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu zaman. Gitu. Kalau dulu masing-masing, Rasul masing-masing. Ya. Rasul itu masing-masing. Seperti Bani Israel itu Rasulnya untuk Bani Israel aja. Terus Bani Israel itu punya dari Musa, ya. Jadi awal tuh dari Yusuf, ya, di zaman Yusuf, karena Yakub itu adalah nama lainnya Israel, sehingga Banu Israel adalah keturunan
Yakub. Sebetulnya itu Banu Israel. Nah, dari Yusuf itu ada Banu Israel dan makanya dulu kenapa Banu Israel itu disiksa ya oleh Firaun di Mesir karena dulu ketika zamannya Nabi Yusuf yang menguasai Mesir itu bukan keturunan Firaun tapi orang luar. Jadi dulu Mesir diinvasi, kemudian yang penjajah inilah yang menduduki Mesir dan Nabi Yusuf itu kan jadi keluarga kerajaan, itu saja masuk dalam kerajaan si penjajah. Sehingga ketika si penjajah ini jatuh, kemudian kembali kekuasaannya ke tangan Firaun yang merupakan warga lokal situ, warga lokal Mesir, Bani Israel yang merupakan yang bisa dikatakan mungkin sekutu penjajah, akhirnya mereka dijadikan budak. Makanya perang antara Bani Israel dan Mesir. Atau itu maksudnya bukan perang ya, seperti ada hostility lah, ada ketegangan antara pemerintahan Firaun dan Israel karena ini Bani Israel itu seperti kan keturunan penjajah lah. Makanya Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel. Pindah aja dari situ. Ya karena sudah bukan negeri yang aman lagi bagi mereka. Dan setelah itu Bani Israel terus mendapatkan nabi dan nabi sampai datang Nabi Isa sebagai rasul terakhir untuk Bani Israel. Mengubah agama Yahudi menjadi Nasrani, tapi orang Yahudi nggak mau sampai menyalib Nabi Isa. Nah, Bani Israel itu terkenal pembunuh para nabi. Mereka nggak suka nabinya dibunuh. Ya, itu luar biasa, pembangkang sekali ya. Tapi lihat, dan Allah itu dan ada dakwah itu harus ada uslub yang baik, ya tidak boleh uslub yang buruk. Allah saja kepada para pembunuh nabi itu ya, tetap menyebut mereka Banu Israel, dan Banu Israel itu seperti sebutan wahai anak-anak para nabi, kan gitu. Ya Bani Israel. Dikatakan, hai Nabi Israel dan Nasoro itu para penolong. Penolong siapa? Penolong Nabi Isa. Ya, disebutnya dengan uslub-uslub yang baik. Jadi ketika kita berdakwah juga nggak boleh kita misalkan berdakwah kepada dengan uslub-uslub yang buruk. Hatta para pembunuh para nabi ini yang dosanya udah banyak sekali, Allah tetap menyebut mereka dan melakukan, ya Bani Israel, wahai bangsawan, keturunan para nabi. Ya kamu jangan begitulah gitu. Kamu kan keturunan nabi gitu. Kan disanjung dulu. Jadi situ terlihat uslub Al-Quran itu luar biasa. Ya Nasoro, wahai para penolong. Gitu kan. Wayanhahum an ibadati tagut, dan melarang mereka untuk ibadah kepada tagut. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna min kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut, dan harus menjauhi tagut. Ya, mirip untuk taat kepada Rasul dan tagut, yang meninggalkan tagut. Nah, tagut wal iftalullahu ala jamil ibad al-kufru bit taguti wal iman billah, dan harus meninggalkan tagut dan menjauhi dan beriman kepada Allah ya. Nah, Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala makna tagut, dan makna tagut ini adalah ma tajawuz bil abd, yang seorang hamba itu berlebihan, melebihi batas. Tajawaza itu melebihi batas, ya tajawaza itu melebihi batas. Salah satu maknanya melebihi batas, tajawaza. Ya, di tafa'ala, jadi tajawaza dia melebihi batas. Abdu hadduhum min ma'budin atau mabbu'in atau muta'. Jadi tagut itu tidak terbatas pada sekedar pokoknya setiap yang melebihi batas, baik itu dari suatu sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati. Jadi banyak gitu tagut itu. Makanya dikatakan di sini wa tawagid katsirun. Tagut itu banyak sekali. Ya, setiap orang berpotensi jadi tagut gitu bagi orang lain. Ya. Urusun khamsah, dan ada 5 ruusnya, maksudnya kepalanya ada 5. Pertama iblis laknatullah. Di sini jelas tidak perlu ini kan lagi kita bermusuhan dengan iblis dari di surga sampai hari kiamat. Ya, iblis ini sudah ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat. Jadi kita terus berperang dengan iblis dan bala tentaranya dari surga sampai hari kiamat. Ya, dari akhirat balik lagi ke akhirat. Ya, dari akhirat sampai balik ke akhirat. Jangan mau jadi tertipu ya seperti ayah kita tertipu. Ya, jangan tertipu dengan iblis seperti Nabi Adam, ayah kita tertipu dengan iblis. Lawan. Waman ubida wa huwa radin, dan setiap yang disembah dan dia ridha. Seperti banyak ya ajaran sesat di Indo tuh banyak sekali. Dan ini kaidahnya, setiap
sesat apapun itu ajaran pasti ada pengikutnya. Itu kaidahnya ya. Jadi jangan kita ngerasa aman dari ajaran sesat karena memang sudah sunnatullah seperti itu. Setiap ada ajaran sesat pasti ada pengikutnya. Dan jangan sampai kita jadi pengikut ajaran sesat. Banyak kan yang dia tiba-tiba jadi Tuhan gitu. Tiba-tiba jadi messenger Tuhan gitu. Ada malaikat Jibrilnya ya. Dan semisalnya ini tidak boleh ya. Benar waman idda'a syai'an min ilmil ghaib. Setiap yang mengatakan bahwa dia punya ilmu gaib, dukun. Ya, dan kalau zaman sekarang nggak boleh seperti yang sempat ramai kan zodiak, terus ada apa? Golongan darah gitu. Pokoknya yang ada mirip-mirip itu menebak-nebak masa depan tanpa ada basis logisnya. Itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau ada studinya. Kalau ada studinya seperti misalkan psikologi, misalkan kalau seperti ini kepribadian demikian, nah ini kan ada studinya. Itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan kalau kamu golongan darahnya ini, terus kemudian begitu, nah ini kan rata-rata tidak ada studinya. Atau begini begitu, nah jangan. Ya itu masuk ke situ. Waman da'an nasi ibadati nafsihi, waman da'an nasi ila ibadati nafsihi, menyembah dirinya sendiri. Nah ini banyak juga. Ya, kemudian waman hakama bi ghairi ma anzalallah, dan barang siapa yang berhukum selain dengan hukum Allah. Nah, ini bahasannya panjang, tapi secara ringkas kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama, yang dia berhukum dengan hukum Allah tapi dia merasa hukum manusia lebih baik dari hukum Allah. Maka ini kafir. Ya, jadi yang pertama merasa hukumnya lebih baik dari hukum Allah, hukum manusia. Maka dia kafir. Kemudian yang merasa hukum Allah setara dengan hukum dia, dengan hukum manusia, ini juga kafir. Karena dia sudah taswiyah, menyamakan antara Allah dan dirinya. Sedangkan itu adalah ainus syirik gitu. Maksudnya dia syirik itu di situ gitu, menyamakan makhluk dan Allah. Kalau dia merasa sama dengan Allah, masalah buat hukum ya syirik gitu. Dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, merasa hukum Allah itu lebih baik, tapi dia melaksanakan hukum Allah dengan dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena sebab hawa nafsu. Nah ini kalau ini tidak syirik dengan syarat ya. Kalau menurut para ulama najd dalam Durrul Lusaniyah itu dengan syarat dia tidak mustamir, dengan syarat dia tidak terus-terusan seperti itu. Kalau sesekali boleh, tapi kalau terus-terusan jangan. Terancam dia masuk ke dalam kekafiran karena seperti bermain-main dengan hukum Allah. Ya, bermain-main dengan hukum Allah. Itu tidak boleh. Ya, kalau tidak ada uzur terutama, mungkin ya tidak ada uzur untuk mungkin harus bertahap mengubahnya. Seperti yang mungkin terjadi di Suriah, dia bertahap mengubahnya. Ya. Kalau nggak ada uzur, tapi terus pakai hukum-hukum tidak pakai hukum Allah, nah ini dipertanyakan, gitu kan, keislamannya. Karena kalau Muslim ya pasti pakai hukum Allah. Jadi kalau sekali, 2 kali, 3 kali yang bukan mustamir gitu, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia mengabaikan hukum Allah dan tidak mau diterapkan, nah ini ditakutkan ya untuk masuk ke dalam kekafiran. Karena seakan-akan ini tadi mendahulukan hukum manusia dengan hukum Allah. Padahal qaulullah ta'ala dan firman Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha. Dan tidak ada paksaan dalam agama ini, ya tidak ada paksaan. Yang muslim silahkan, yang mau kafir silahkan. Kan gitu, ini kalau dalam ayat ini dikatakan mau berasal sama kafir silahkan, berasal sama mukmin silahkan. Nah, kalau kaidah usul kalau dalam usul fikih itu disebut dengan tahdid. Tahdid itu artinya ngancam. Jadi ya nggak ada paksaan, mau kafir monggo, nggak mau muslim silahkan, tapi sebenarnya resiko masing-masing gitu. Kalau Anda mau kafir ya masuk neraka, khalidan fiha, ya maksudnya dia akan selama-lamanya di neraka. Ya kalau jadi muslim ya dapat masuk surga. Jadi bukan dikasih ikhtiar, dikasih pilihan, enggak. Maksudnya resiko masing-masing. Itu justru ancaman dari Allah. Kalau mau kafir silahkan, mau muslim silahkan. Jadilah ikrah fiddin di sini justru jadi di situ seperti ancaman. Lah ikrah fiddin. Enggak, Islam itu enggak maksa-maksa Anda untuk masuk Islam. Makanya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas kok mana yang benar, mana yang salah. Namanya yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah,
dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fisal maraha. Sudah berpegang pada tali yang teguh. Jadi kalau artinya kalau kamu mau kafir ya siap-siap masuk neraka kan gitu. Itu ngancam sebenarnya. Itu istilahnya tahdid, uslub tahdid kalau dalam bahasa Arab itu. Sama dalam di Indonesia juga kan ada ya, kalau misalnya kita kan kita mungkin dulu minta kepada ayah kita, kepada orang tua kita, dan kalau kita punya anak, orang anak minta, ya udah terserah kamu aja, nah kan gitu. Terserah kamu aja. Itu kan sebenarnya bukan ngasih izin, tapi kan ngancem. Ya udah terserah kamu aja mau kayak gimana. Mungkin bapak udah nggak peduli gitu. Ya kan itu kan ancaman justru. Ancaman kita akan ditelantarkan dan kita akan menanggung resiko setiap apa yang kita lakukan. Sama dalam Al-Quran kalau ada yang seperti itu, maka itu namanya uslub tahdid, uslub ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus perhatikan ya, jangan sampai kita masuk dalam ancaman Allah. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Nah, inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ya bahwa kita harus kafir kepada tagut dan harus meninggalkan semua penyembahan itu dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Belum ya. Wabil hadis ra'sul amril Islam wa umuruhu shalah wa wa sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis ra'sul amr Islam. Inti dari semua itu adalah Islam. Wa umuruhu shalah. Dan tiangnya salat. Artinya tiangnya adalah amal, dan amal yang terbaik adalah salat. Ya. Wa dzirwatu sanamihi jihadu dan puncaknya jihad. Kenapa? Karena jihad itu sudah jual beli nyawa dengan Allah, yang merupakan bukti kita sudah siap memberikan seluruhnya kepada Allah. Bahkan nyawa kita setorkan kepada Allah. Sehingga puncaknya ini, wadzirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah, ini sulit untuk diperoleh kecuali orang yang sudah terinternalisasi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya untuk usul salasa ya. Dan saya akan ijazahkan lisan bagi teman-teman yang hadir di matan usul salasa. Secara lisan wajah lakum ijazah wa khassah bimuayyan matan usul salasa di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ijazah khassah wa ammah bima tasihu li riwayatuhu. Saya ijazahkan kepada antum yang hadir. Sekarang ijazah khusus untuk usul salasa, dan kemudian saya ijazahkan secara umum untuk setiap yang sah periwayatannya dari saya. Antum sudah punya ijazah untuk boleh meriwayatkan usul salasah dari jalur periwayatan kami. Dan untuk tulisan sanadnya, nah untuk yang tertulis, maka itu sesuai dengan sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dengan persyaratan yang tertulis di pembuka ya. Dan insya Allah nanti akan menyusul ujian-ujian selanjutnya, dan kami harapkan belajar dahulu ya, untuk sebelum ikut ujian, karena ujiannya membutuhkan ketelitian ya. Jadi memang untuk menguji pemahaman ya, jadi itu diambil dari video. Jadi pastikan tapi berkaitan dengan materi ya. Kalau yang istitodat sudah untuk tambahan-tambahannya tidak masuk ke video, tapi tidak masuk ke ujian, hanya yang berkaitan dengan materinya saja. Barakallahu fikum. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.